Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi generasi emas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah anak-anak hebat. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran sastra Indonesia. Nah, kemarin kita telah belajar tentang berdebat ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab kedua, yaitu tentang apa ya? Coba kita lihat. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengenal makalah untuk kegiatan ilmiah. Apa sih makalah itu? Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan pada hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Biasanya makalah disusun untuk pertemuan-pertemuan ilmiah seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Selanjutnya, karakteristik makalah. Bagaimana ya karakteristik makalah itu? Apakah sama dengan karya tulis yang lainnya? Tentu saja berbeda ya anak-anak. Karakteristik makalah yaitu merupakan kajian pustaka dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu mata pelajaran. Makalah mengilustrasikan pemahaman siswa tentang permasalahan teoritis yang dikaji atau kemampuan siswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan suatu mata pelajaran. Selanjutnya, makalah menunjukkan kemampuan pemahaman siswa terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Dan makalah mendemonstrasikan kemampuan seorang siswa dalam meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan yang utuh. Bagaimana ya ciri-ciri makalah? Nah, apabila kita lihat dalam suatu makalah, kita bisa melihat bagaimana ciri-cirinya. Nah, yang pertama, memiliki ciri logis, yaitu keterangan uraian, pandangan, dan pendapat dapat dikaji. Yang kedua, objektif, mengemukakan keterangan dan penjelasan apa adanya. Yang ketiga, sistematis, disusun secara runtut dan berkesinambungan. Yang keempat, jelas, keterangan, pendapat, dan pandangan yang dikemukakan jelas dan tidak membingungkan. Dan ciri yang terakhir, kebenaran dapat diuji. Jadi pernyataan, pandangan, dan keterangan yang dipaparkan dapat diuji berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana struktur baku makalah? Jika kita lihat makalah, yang pertama dalam badan makalah kita akan melihat adanya pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang masalah atau pengenalan isu, juga perumusan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika pembahasan. Setelah itu ada di bab isi atau pembahasan yang mengungkapkan rangkaian argumen dan juga paparan fakta. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini ada pemaknaan penegasan kembali dari isi makalah dan juga saran-saran. Nah, kemudian bagaimana kaidah kebahasaan makalah? Dalam makalah, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna lugas. Artinya bahwa kata-kata yang digunakan ini memiliki makna yang dipahami oleh pembacanya dan tidak mengandung makna yang kabur atau makna kiasan. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan istilah dan definisi sebagai penjelasan suatu konsep atau pengertian. Yang ketiga, menggunakan kata ganti yang bersifat umum atau impersonal. Maksudnya adalah kata ganti yang digunakan di sini yaitu kata ganti yang umum, misalnya penulis atau juga peneliti. Ya, tidak digunakan kata ganti personal seperti kata saya atau aku. Nah, ini tidak digunakan dalam penulisan makalah. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang reproduktif.
itu bersepahaman dan tidak bermakna ganda. Nah, kita lihat dalam menulis makalah perlu digunakan ragam bahasa ilmiah. Nah, bagaimana ciri-ciri ragam bahasa ilmiah? Yang pertama, kosakata yang dipilih secara cermat. Jadi, perlu ditentukan kosakata yang tepat untuk materi yang akan kita tuliskan. Yang kedua, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Yang ketiga, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Yang keempat, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Dan yang kelima, cendekia lugas, jelas, bertolak dari gagasan formal, objektif, ringkas, padat, serta konsisten. Sistematika baku dari sebuah makalah. Nah, kita akan coba lebih detail membahas tematika dan bagian-bagian dari makalah. Nah, pada awal makalah akan dijumpai lembar judul, dan di lembar judul tersebut termuat judul makalah, nama, nomor presensi, nama dan tempat sekolah, serta tahun. Kemudian setelah itu terdapat lembar pengesahan. Kemudian di dalamnya, dalam makalah tersebut setelah lembar pengesahan terdapat kata pengantar. Setelah itu terdapat daftar isi apabila makalah lebih dari 15 lembar. Dan selain daftar isi, apabila diperlukan juga dapat diberikan daftar tanggal atau daftar gambar. Nah, setelah tadi dari bab awal atau dari lembar awal, setelah itu akan masuk pada bagian batang tubuh atau isi makalah. Nah, di batang tubuh inilah yang nanti akan menguraikan inti dari makalah. Yang pertama, terdapat bab pendahuluan. Dalam pendahuluan disampaikan latar belakang dari penulisan makalah tersebut. Kemudian, ruang lingkup. Jadi lebih khususnya akan dibahas secara spesifik objek yang akan dibahas dalam masalah tersebut. Kemudian diuraikan rumusan masalah dan maksud serta tujuan, dan juga disampaikan prosedur pemecahan masalah. Di sini dapat memuat metode penelitian ataupun juga teori. Kemudian setelah pendahuluan di bab kedua ada pembahasan. Di sini akan diuraikan pemecahan masalah, kemudian pembahasan menggunakan referensi resmi. Selain itu juga memuat faktor-faktor penentu dan menjawab permasalahan dengan alternatif pemecahan. Setelah pembahasan, ada selanjutnya yang ketiga, bab penutup. Di dalamnya berisi simpulan dan saran. Nah, antara bab 1, bab 2, dan bab ketiga ini saling berhubungan, sehingga tadi kita lihat lagi bahwa penyusunannya itu sistematis, urut dari bab pendahuluan, pembahasan, kemudian bab penutup. Nah, setelah selesai menulis sampai bab penutup, yang terakhir yaitu kita melengkapi dengan daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis, baik berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, atau sumber lain dari internet. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka yaitu semua sumber acuan disebutkan dalam daftar pustaka. Yang kedua, semua sumber acuan disusun secara alfabetis menurut pengarang atau lembaga yang menerbitkan jika ada pengarang. Yang ketiga, penyusunan daftar pustaka didasarkan pada kata pertama judul jika nama pengarang atau nama lembaga yang menerbitkan tidak ada. Dan daftar pustaka yang perlu kita ingat adalah tidak diberi nomor urut. Nah, berikut contoh penulisan daftar pustaka.
Dapat kita lihat ya anak-anak, penulisan daftar pustaka diawali dengan menuliskan nama penulis. Dan nama penulis ini apabila penulisnya satu orang, maka penulisan nama dibalik nama akhir dulu baru nama awal. Apabila penulis buku yang kita gunakan sebagai referensi ini lebih dari 2 orang, maka penulisannya nama pengarang pertama ditulis dengan terbalik, kemudian penulis yang kedua tidak ditulis terbalik. Nah, kalau misalnya penulisnya lebih dari 2, bagaimana ya? Nah, apabila penulisnya lebih dari 2, maka dapat dituliskan salah satu penulisnya dengan penulisan nama terbalik, kemudian yang lainnya kita tuliskan dengan DKK. Nah, setelah nama pengarang, selanjutnya kita tuliskan tahun penerbitan dari buku tersebut atau tahun terbit dari buku tersebut. Nah, setelah tahun terbit, kita beri titik, kemudian kita tuliskan judul dari buku atau referensi yang kita gunakan dengan dicetak miring. Ini apabila yang kita gunakan sebagai referensi adalah buku, jadi judulnya ditulis miring. Akan tetapi mungkin apabila kita mengambil referensi dari sumber lain seperti jurnal, nanti akan berbeda anak-anak penulisannya. Nah, setelah judul dituliskan juga kota terbit. Nah, di sini ada contohnya Jakarta. Kemudian diberi titik 2 dan yang terakhir adalah penerbitnya yaitu Erlangga. Selanjutnya, hal pokok dalam penulisan makalah, kita akan membahas hal-hal pokok apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menulis makalah. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Masalah di sini harus dapat menarik pembaca, bermanfaat dan aktual. Dan kemudian masalah harus sesuai atau relevan dengan kapasitas pengetahuan pembaca. Dan masalah yang dijadikan bahan dalam makalah harus memiliki kejelasan. Selain itu, setelah kita menentukan masalah, kita juga perlu menggunakan rujukan dalam menulis, karena ketika kita menggunakan referensi, berarti apa yang kita sampaikan itu memang terbukti secara ilmiah, seperti itu. Nah, rujukan merupakan bahan yang dipakai sebagai sumber informasi, kutipan atau sumber informasi tambahan dalam suatu karya ilmiah. Nah, rujukan terdiri atas bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel, majalah, surat kabar, antologi, internet, dan bahan-bahan pustaka yang lainnya. Nah, rujukan yang kita gunakan ini seperti yang kita bahas sebelumnya, kita nanti akan cantumkan dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana langkah-langkah dalam menyusun makalah. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama mempelajari, menganalisis dan memilih topik. Nah, yang kedua, setelah kita menemukan topik yang akan kita bahas dalam makalah, kita perlu membatasi topik tersebut agar tidak terlalu luas. Nah, misalnya kita akan membahas tentang topik COVID-19. Nah, tentu topik ini sangat luas ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu bisa kita bahas lebih spesifik dalam pembatasan topik. Misalnya, kita akan membahas cara penanggulangan penularan COVID-19. Nah, itulah yang dinamakan pembatasan topik. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. Nah, di sini disampaikan tujuan-tujuan dari penulisan makalah kita. Yang keempat yaitu mengidentifikasi pembaca.
Nah, jadi disesuaikan dengan pembaca yang nanti akan membaca tulisan kita. Apabila pembaca kita adalah siswa, nah kita sesuaikan dengan pembaca kita. Apabila yang lainnya juga perlu disesuaikan. Yang kelima yaitu menentukan batasan isi materi. Yang keenam, kita menentukan judul. Dan yang selanjutnya yaitu tadi mengumpulkan bahan-bahan yang telah kita dapat. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan persiapan tadi, kita akan mulai menyusun kerangka dari makalah kita. Disusun dari bab awal tadi ya, bab pendahuluan, kemudian juga pembahasan, dan setelahnya ada penutup. Setelah itu dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi dengan halaman-halaman awal seperti tadi ya, lembar judul, lalu ada lembar kata pengantar, daftar isi, dan lain-lainnya. Nah, setelah makalah selesai kita susun, selanjutnya ada tahap revisi. Dan tahap revisi ini kita akan membaca kembali makalah yang kita tulis, kemudian juga mengkoreksi apakah ada kesalahan bahasa atau kesalahan sistematika dalam makalah yang telah kita tulis. Nah, kemudian juga tahap penyuntingan. Dalam tahap penyuntingan ini lebih spesifik lagi, kita menyunting bahasa dalam makalah yang telah kita tulis. Nah, apa saja yang kita akan sunting? Nah, yang akan disunting dalam makalah yaitu ada yang perlu kita kuasai dalam melakukan penyuntingan, karena nanti kita akan mengkoreksi bahasa dalam makalah yang sudah tertulis. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menyunting? Yang pertama yaitu menguasai ejaan. Yang kedua, menguasai tata bahasa. Yang ketiga juga bersahabat dengan kamus. Yang keempat, memiliki kepekaan bahasa. Yang kelima, memiliki pengetahuan yang luas. Yang keenam, memiliki ketelitian dan kesabaran. Yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap sara. Yang kedelapan, memiliki keluasan. Yang kesembilan, memiliki kemampuan penulis. Selanjutnya, menguasai bahasa asing. Dan juga yang terakhir, memahami kode etik penyuntingan naskah. Nah, harapannya setelah penyuntingan ini, tulisan makalah akan lebih baik ya, dan tentu sudah dipastikan setelah disunting bahasa yang digunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, selain itu dalam menyunting juga perlu diperhatikan kalimat yang digunakan dalam penyusunan makalah, yaitu kalimat harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, tidak menimbulkan kesalah tafsiran, juga menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau dengan cara tepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita pada hari ini tentang menulis makalah. Semoga dari pembahasan ini akan lebih memahamkan kita tentang bagaimana menulis makalah. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba praktek dalam membuat makalah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita akan berlatih lagi dan berdiskusi bersama. Terima kasih Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.